Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Cuacanya panas nggak? Panas. Jadi pesan Ibu, kalian jaga kesehatan dan daya tahan tubuh ya. Tetap berpikir positif walaupun kelas kita hari ini agak panas ya, akhir-akhir ini panas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita doa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh teman kita Cecil. Silakan Nak Cecil. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu kalian ya. Abder, Agun, Amanda, Atala, Ayla, ACC, Cecil, Seril, ACC, Cesya, Tita, Dion, ACC, Fadila Rizky, Fairira, Fati, Jovan, Kania, Leila, M. Rifki, oh ini ya, pindah ya, Manda, Melan, Iqbal, Aran, Nadira,
Naura, Hadir Ibu. Nazwa, Hadir Ibu. Nopi, Sese. Raditya, Rafis, Salwa, Satrio, Cynthia, Walida, Sese. Wildan, Yuri, Zakira. Hadir Ibu. Ya. Nah, semuanya itu walaupun ada beberapa siswa yang tidak masuk, tidak menghalangi kita buat melakukan atau melaksanakan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih. Ini kan jam berapa nih? Jam 2 ya. Tadi kita udah isoma, udah sholat. Nah, khusus yang cewek-cewek nih. Tadi pas udah sholat ngapain? Makan kan? Terus ngapain tuh? Bercermin, ngaca ya Mas ya. Lihat-lihat muka dan lain-lain gitu. Nah sekarang Ibu tanya dulu nih, kalau kalian bercermin tuh apa aja yang diperhatikan? Wajah ya. Tapi kalian tuh menyadari nggak di bercermin itu ada sesuatu hal yang terjadi gitu. Dan itu bisa dihubungkan dalam dunia matematika, yaitu refleksi dalam geometri transformasi. Sekarang Ibu mau 2 orang dari kalian maju ya. Kita mau lihat, kan kalau kita bercermin tuh lihat mukanya doang. Ini udah agak hitam nggak ya? Udah agak kumel nggak ya? Kan itu yang kita perhatikan. Nah sekarang 2 siswa coba maju ke depan. Ibu minta pertolongannya. Pertama misalkan ada yang mau mengajukan diri? Boleh, Amanda sama Nadira boleh. Silahkan maju ke depan. Amanda dan Nadira. Nah di sini ada cermin nih. Ini cermin tercinta nih. Coba 1 orang si Manda pegang, Nadira nih ngaca gitu. Ngaca nih, kita coba lihat nih ngaca nih. Coba Nadira, coba Ibu tanya nih. Tingginya sama nggak? Ukurannya sama nggak? Sama. Coba Nadira deket. Bayangannya deket nggak? Dekat. Kalau jauh? Jauh. Nih. Berhadapan nggak? Berhadapan. Apakah bayangan Nadira juga ngadap ke sana? Berarti Nadira lihat punggungnya? Enggak, ya kan? Ternyata kalau kita bercermin, bayangan kita tuh selalu berhadapan. Nggak mungkin dia searah dengan kita. Ya, jadi dia berhadapan. Oke. Nah, silahkan duduk kembali. Kembalikan lagi kacanya. Nah, terima kasih buat Nadira dan Amanda. Hal-hal inilah yang bakalan kita pelajari hari ini. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini ya. Kita coba set. Nah, pencerminan atau refleksi. Sekarang di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep pencerminan dalam geometri transformasi. Jadi kita menghubungkan kegiatan kita sehari-hari dengan materi pencerminan dalam geometri transformasi. Lalu peserta didik mampu menganalisis dan mengeksplorasi hubungan atau korelasi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Lalu dari kegiatan ini kita akan mengerjakan LKPD. Jadi akan kita simpulkan apa sih hasil dari refleksi atau pencerminan. Oke. Nah sekarang kita coba nih. Sebelum ini kita belajar apa aja? Sebelum refleksi. Translasi. Bab sebelumnya coba. Matriks. Kesukaan kalian nggak matriks? Ya. Iya. Setelah matriks belajar apa lagi? Vektor. Nah ini ya kita hubungkan dalam menemukan konsep refleksi, kita menggunakan konsep dalam perkalian matriks. Terus kita hubungkan lagi dalam mengerjakan LKPD ini ada hubungannya dengan koordinat kartesius. Ya. Di vektor kemarin kita belajarnya itu terus pakai koordinat kartesius.
3 ke kiri, 3 ke kanan. Titik awal 3,2, titik tujuannya 2,3. Nah, ini buat mengingatkan kalian. Ini Ibu coba nih. Di matriks kemarin kan ada mau cari nilai X dan Y. Kita coba. Ibu mau kalikan 3, 2, 1, 4 sama 7, 0. Coba nih kita kali nih. Masih inget nggak? 3 kali 7? 21. Ditambah 2 kali 0? 0. 1 kali 7? 7. Ditambah 0. Berarti berapa nilai X, Y-nya ini? 21 dan 7. Nah, ini yang bakalan kita aplikasikan, ilmu-ilmu kita sebelumnya itu kita aplikasikan untuk menemukan matriks pencerminan. Nah, sekarang Ibu ada suatu video ya. Nah, ini langkah kegiatan kita pada hari ini. Jadi LKPD-nya itu berbasis problem based learning. Nah, kalian ikuti instruksinya dengan baik di LKPD tersebut, lambangnya juga sangat jelas. Nah, sekarang kita coba. Nih, kita lihat nih. Nah, video apa nih? Di belakangnya ada apa? Cermin, ya kan? Ini tuh adalah tarian adat Melayu yang sudah dimodifikasi, ya. Tarian adat Melayu yang sudah dimodifikasi. Nah, sekarang kita perhatikan masalahnya nih. Tadi udah Ibu bahas nih ya. Dalam kehidupan sehari-hari tuh udah kita praktekkan nih bercermin. Sekarang perhatikan videonya. Setelah kalian melihat cuplikan video sekelompok pelajar putri dari SMA Negeri 5 Bengkulu. Nah, ini anak Semanli nih yang nari nih. Ya. Sedang menarikan tarian khas adat Melayu di depan sebuah cermin besar. Coba kalian perhatikan gerakan demi gerakan baik penari yang sedang menari serta bayangan yang berada di dalam cermin. Tadi kita udah bahas sedikit, ya. Apa saja yang terjadi pada kegiatan di atas? Apakah kalian menyadarinya? Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan ini, menyelesaikan masalah ini? Kita lihat sifat-sifat ketika mereka ini menari dan dihubungkan dengan refleksi atau pencerminan pada geometri transformasi. Nah, untuk memecahkan masalah ini, kita kerjakan atau selesaikan bersama-sama menggunakan LKPD. Tapi sebelum kita bagi kelompok, Ibu mau ice breaking sebentar ya, sebelum kita mencar-mencar ke kelompoknya ya. Sekarang perhatikan Ibu, instruksinya adalah kalau ada kata tepuk 1 berarti tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2? 2 kali. Tepuk 3? 3 kali ya. Ingat instruksinya tepuk 1, tepuk 2 dan tepuk 3. Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Udah ada yang hampir ya. Kita jaga konsentrasi kita. Nah, sekarang kemarin Ibu itu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Pembagian kelompok itu berdasarkan hasil tes yang sudah kita kerjakan pada minggu lalu. Silahkan kalian bagi kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan. Oke. Ini kita coba Ibu bagikan LKPD-nya. Setelah Ibu bagikan, silahkan kalian pahami dulu langkah-langkah dalam LKPD yang di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tunjuk tangan dan bertanya ya.
Ini. Oh. Aduh, sorry. Adakah kelompok yang belum mendapatkan LKPD? Apakah semua kelompok dapat LKPD-nya? Ya. Nah, dari masalah yang sudah kita tampilkan tadi, yang Ibu tampilkan, kalian silahkan rumuskan masalah pada langkah yang ini. Berdasarkan narasi di atas atau video yang sudah diputar tadi, rumuskan masalah tersebut dalam suatu pertanyaan. Nah, ini di LKPD itu Ibu kasih contoh. Apakah bayangan penari mengikuti gerakan penari terus-menerus? Yang kedua, apakah bayangan di cermin dengan penari lurus dengan penari aslinya? Kalian boleh tambahkan pertanyaan-pertanyaan lain yang menurut kalian itu menjadi suatu masalah. Oke, silahkan untuk mengerjakan langkah pertama. Tapi diperhatikan dulu, ada yang mau bertanya nggak tentang LKPD-nya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bu, apakah di LKPD yang akan kami kerjakan bersama kelompok masing-masing ini sifat-sifat dari pencerminannya ini berdasarkan dari video yang telah kami tonton sebelumnya? Iya. Jadi kan kalian nonton video terus kalian merumuskan dugaan-dugaan sifat-sifat dari pencerminan dari kegiatan tarian Melayu tadi kan. Nah, kalian mengerjakan LKPD berikutnya atau langkah berikutnya berdasarkan sifat-sifat yang sudah kalian temukan sebenarnya di kehidupan sehari-hari, lalu kalian hubungkan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Sekarang silahkan merumuskan pertanyaan-pertanyaannya, ya. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau di LKPD itu kan ada nama-nama kelompok, ya kan? Nah, nama anggota kelompoknya siapa? Tapi nama kelompoknya pakai nama kue-kue khas Bengkulu. Misalnya kelompok cucur, kelompok ikan pais, ya. Kelompok tempoyak boleh, kelompok tempoyak. Oke. Jangan melakukan kegiatan lain. Ayo diskusi. Silahkan dirumuskan, gitu ya. Bahasanya jangan nggak harus terlalu baku ya kayak di buku gitu ya. Pakai bahasa sendiri. Apa yang bikin penasaran? Misalkan tuh, oh selendangnya tuh berhadapan tuh lurus. Penarinya, ya. Boleh juga kalau penarinya nari ke kanan, bayangannya ikut ke kanan. Penarinya ke kiri, bayangannya ikut ke kiri. Berhadapan kan, nggak membelakangi kan? Berhadapan.
Ada yang ditanyakan dalam perumusan masalah? Belum ya? Nah, sekarang Ibu mau ngasih petunjuk untuk penyelidikan kalian menemukan matriks dari pencerminan. Yang bakalan kita temukan itu adalah matriks pencerminan sumbu X, sumbu Y sama dengan X, dan sumbu Y sama dengan min X. Nah, untuk langkah pertama Ibu mau kasih kalian contoh dulu untuk yang sumbu X. Sekarang Ibu kasih contoh ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh di sini. Perhatikan nih. Lakukan penyelidikan bersama teman sekelompokmu dengan melengkapi titik-titik yang berada di bawah ini. Pertama, itu ada titik 1,0 dan titik B 0,1. Disusun dalam matriks ordo 2x2. Kemarin pas pelajaran matriks kita tuh udah belajar bagaimana menyusun koordinat X dan koordinat Y dalam bentuk matriks ordo 2x2. Ini berarti matriks apa nih kalau kita nyusun si titik 1,0 dan 0,1 ke dalam matriks? Matriks apa? Identitas 1 0 0 1. Nah, ini udah kejawab. Nah, sekarang yang kedua. Di sini, jika titik A 1,0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya tetap 1,0. Kenapa? Ya, kenapa? Nah, sekarang kita praktekkan nih. Ya, kita praktekkan. Kok 1,0 nih dicerminkan terhadap sumbu X, kok tetap gitu ya? Nggak berubah. Nah, Ibu, andaikan pakai stiker nih. Ibu cabut dulu stiker yang di meja nih. Nah, nih. Nah, kita tuh ada stiker tipis sekali gitu. Coba Ibu tempel nih. Bisa nggak kalian lihat bayangannya? Enggak, stiker itulah yang kita lihat ya kan? Mau lihat di mana? Dibalik-balik, apalagi kalau dia makin tipis. Maka objek ketika dia berada di cerminnya itu sendiri, nggak ada bayangannya. Makanya di situ titik 1,0 ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia tetap. Nah, dari ini kalian coba praktekkan dan isi penyelidikan untuk matriks-matriks sumbu pencerminan yang lain. Silakan berdiskusi dengan temannya ya. Lanjut ke berikutnya.
terhadap sumbu apa nih? Y sama dengan X kan? Y sama dengan X kan ini nih garisnya udah dikasih kan? Yang mana bayangannya 1,0? Yang ini kan? Bolak balik kan? Nah ini B nih ke sini. Nah, tuliskan hasilnya. Kalian boleh menambah referensi lain, misalkan kalian ada buku cetak, namakan referensi lain, misalkan mau meyakinkan, misalkan penemuan kalian ini sebenarnya benar atau enggak, nah itu boleh, silahkan, ya. Tapi kalau misalkan itu ditemukan sendiri itu lebih baik ya, lebih bagus. Yang mana? Nah ini kan garisnya, sini kan Y sama dengan X tuh, kan ini garisnya tuh. Kan kita tuh kan mencerminkan titik A sama titik B. Nah, yang mana bayangan titik A? Dia tuh harus melewati garis Y sama dengan X tuh. Kalau bayangannya titik D, salah dong, nggak lewat cermin. Yang mana lewat? Yang ini, kalau ke sini, dia terhadap ini tuh nggak lurus terhadap cerminnya. Yang mana yang lurus? A ini bayangannya B, B itu bayangannya A. Berarti 1,0 itu bayangannya 0,1, makanya di sini berubah jadi 0,1. Dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mencerminkan sesuatu, ya harus lewat cerminnya. Cerminnya di sini, kita bayangannya di sini kan nggak nyambung. Ya kan? Jadi antara objek asli dengan objek bayangan hasil pencerminan itu harus melewati sumbu pencerminannya. Sifat-sifat pencerminan. Sifat-sifat pencerminan tuh boleh dugaan awal atau sebenarnya kita dari kehidupan sehari-hari kan kita udah tahu tuh. Nah kita aplikasikan ketika kita mau menemukan dari matriks-matriks pencerminan. Kalau di SMP kan sukanya dikasih tahu aja kan. Ini kan sudah di SMP ya. Saya tahu aja nih kalau sumbu X balik, Y-nya tetap gitu kan. Dia nggak kasih tahu tuh asalnya dari mana. Gitu. Apakah kalian sudah menemukan matriksnya? Belum. Yang belum boleh sebentar lagi. Sekarang nih kita ke langkah berikutnya. Tadi kan kita menyelidiki tuh
menyelidiki bagaimana mencari matriks pencerminan dari setiap sumbu, yaitu 4 sumbu. Sumbu X, sumbu Y sama dengan X, dan Y sama dengan min X. Sekarang kalian menyimpulkan apa hasil dari penyelidikan kalian di langkah berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu tuh mau kita ice breaking lagi, tapi ice breakingnya agak lain sekarang. Ya, ice breakingnya itu agak lain. Ice breakingnya namanya metode stop. Stop itu apa? Stop yaitu kita berhenti sejenak dari aktivitas kita. T itu adalah taking a breath, berarti pejamkan mata kalian, tarik napas dalam-dalam dari hidung dan hembuskan selama 10 detik. Lalu yang ketiga, observe, perhatikan sekitar dan teman-teman Anda. Lalu berikutnya, proceed, lanjutkan aktivitas Anda kembali. Yuk kita mulai sama-sama ya. Kita gunakan metode stop. Kita hitung, sekarang kita pejamkan mata kita. Kita pejamkan, lalu kita tarik napas dalam-dalam, hitung 1 sampai 10. Lalu hembuskan melalui dari hidung keluar ke mulut gitu, dihembuskan gitu. 1, 2, 3. Selesai. Sekarang perhatikan sekitarnya, lihat teman-temannya nih yang lagi bekerja ya. Kita observe, kita perhatikan. Nah, sekarang kita melanjutkan kembali pekerjaan kita dengan apa? Nah, dari hasil penyelidikan kita tadi itu kalian mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi silahkan kalian tulis kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Berarti sifat-sifat pencerminan menurut bahasa kalian sendiri. Lalu yang kedua, menyimpulkan keempat jenis dari matriks, yaitu matriks sumbu X, sumbu Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. Nah, menyajikan nanti tiap kelompok itu mengirimkan hasil LKPD-nya di bagian kesimpulan dan tabel matriks pencerminan. Nanti kalian kirim ke WhatsApp grup kelas kita. Nanti kita masing-masing setiap kelompok itu mempresentasikan kelompoknya. Oke. Yang mana? Yang presentasi nanti yang bakal disampaikan yang mana? Yang ini. Kan ada ini. Iya. Ke sini. Diskusi ya, diskusi. Sifat-sifat pencerminan apa kan harus disimpulkan tuh di bagian akhir. Sebenarnya terbalik kan? Coba kalian lihat. Kalau kalian nyerminkan tulisan, kebalik nggak tulisannya? Kebalik kan? Coba kalian, mana nih cermin? Aduh, cermin mana ya, cermin ya? Ini udah tempel stiker ya, nih. Soalnya kita perhatiin nih tulisannya nih. Nah, ini perhatiin tulisannya sini. Kebalik nggak nih? Kebalik, coba nih. Kebalik, sebenarnya dia tuh kebalik antara objek asli. Kalau dia searah kayak gini kan, kalau sehadapan tuh antara objek asli dengan objek bayangan, seharusnya kita ngadap ke sana ke tembok, bayangannya juga ngadap ke tembok dong. Tapi kan kalau kita bercermin, kita lihatnya muka kita berhadapan kan? Kebalik nggak tuh arahnya? Kebalik sebenarnya. Nih.
Berarti dia tuh sebenarnya apa kesimpulannya? Nah, itu dituliskan tuh. Tapis. Yang haus boleh minum ya. Kalian tahu nggak, karena akhir-akhir ini di berita kan Bengkulu sangat panas. Ya, dehidrasi. Jadi jangan lupa minum. Kalau kalian mau lihat wujud asli kalian tuh di mata orang lain, jangan, kalau kamera depan tuh sama kayak kita bercermin. Tapi kalau kamera belakang itulah asli ya kita. Kayak gitu. Nah, mirror. Sebenarnya nggak wajah asli, wajah palsu ya, wajah kita tuh di cermin ya. Nih, cuma posisinya aja. Kalau kita bercermin ya berhadapan ya. Kalau searah seharusnya kita ngadep cermin ya, cermin juga ngadep ke sana gitu. Kalau kacanya pecah Bu jadi beda bayangannya. Apa? Kalau kacanya pecah jadi beda bayangannya. Ngapa kalau kacanya pecah? Bu. Beda Bu. Yang satu agak ngezoom, yang satu. Yang satu agak ngezoom, yang satu ini beda kaca ya. Yang kita ini kan cermin biasa ya, bukan kayak lensa cekung gitu ya. Nih. Silahkan bagi yang sudah menuliskan itu kirimkan ke grup WhatsApp. Nah, itu kalian tulis nama kelompok kalian. Kelompok, apakah kelompok cucur gitu ya, kelompok lemang tapai. Tuh. Nah, ini kita coba nih, kita buka. Nah, udah ada yang mengirimkan nih. Kelompok Lubuk Lempuk durian, kok lubuk durian. Ya. Nih. Mana kelompoknya lempuk durian? Udah siap menyajikan hasilnya? Sudah siap, silahkan maju ke depan, coba. Nah, kita lihat nih hasil dari temennya. Kita zoom dulu deh. Kelihatan nggak nih? Kalau nggak kelihatan boleh dibacakan ya yang kesimpulannya. Coba dari kelompoknya lempuk durian. Mic-nya dulu nak. Nah nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok lempuk durian akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dilihat dari nomor pertama, itu soalnya coba periksa kembali penyelesaian masalah yang kamu lakukan terkait hal tersebut. Dari permasalahan yang sudah kamu selesaikan di atas, simpulkan apa saja sifat-sifat dari pencerminan. Nah, berdasarkan kelompok kami diskusi tersebut, menghasilkan jawaban bahwa kelompok kami menemukan bahwa jika objek asli dengan objek bayangan itu akan selalu tegak lurus dengan garis pencerminan, yaitu transformasi berupa pencerminan tidak akan merubah bentuk dari suatu objek geometri. Nah, objek geometri yang dicerminkan itu ukurannya juga tidak akan berubah. Gitu juga dengan jarak antara objek asli dengan hasil pencerminan itu adalah sama. Hal ini bisa dibuktikan dengan ketika kita mendekati cermin,
maka bayangan kita juga akan mendekat. Begitupun juga sebaliknya, jika kita menjauhi cermin, maka bayangan tersebut juga akan menjauh. Untuk yang nomor 2 itu akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk yang nomor 2, tuliskan kembali hasil penyelidikanmu ke dalam tabel berikut. Untuk sumbu pencerminan sumbu X, matriks pencerminannya 1, 0, 0, min 1. Untuk hasilnya, X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Untuk sumbu pencerminan sumbu Y, matriks pencerminannya min 1, 0, 0, 1. Maka X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan Y. Untuk sumbu pencerminan garis Y sama dengan X, matriks pencerminannya adalah 0, 1, 1, 0. Maka X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Dan yang terakhir, untuk sumbu pencerminan garis Y sama dengan min X, matriks pencerminannya adalah 0, min 1, min 1, 0. Maka hasilnya X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Lempuk Durian ya. Siapa yang suka lempuk durian? Saya. Yang tidak suka bukan orang Bengkulu berarti ya. Nah, sekarang ke kelompoknya Baitat. Mana nih kelompok Baitat? Kelompoknya Baitat. Kelompok Baitat. Yang ini bukan? Iya. Tapi dari kesimpulan ya, Nak. Oh, belum difoto. Kelompok Baitatnya di bagian kesimpulan dan ini. Apakah sudah siap belum? Sudah. Udah baru dikirim? Dari sini. Yang mana nih, Nina? Coba lihat. Yang di atas. Dikirim aja lagi. Oke. Nanti kelompoknya boleh cek yang di WhatsApp ya. Nih. Setelah ini kelompoknya kelompok cucur. Masih banyak nggak yang makan kue khas Bengkulu di sini? Masih. Cucur enak. Boleh. Oke. Kami dari kelompok itu aja. Oh iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Baitat. Hari ini kami akan membacakan pengembangan dan penyajian hasil yang sudah kami tulis. Nomor 1, coba periksa kembali penyelesaian masalah yang kamu lakukan terkait hal tersebut. Dari permasalahan yang sudah kamu selesaikan di atas, simpulkan apa saja sifat-sifat dari pencerminan. Jawaban kami yaitu kelompok kami menemukan bahwa jika objek asli dengan objek bayangan selalu tegak lurus terhadap garis pencerminan, transformasi berupa pencerminan tidak akan merubah bentuk dari suatu objek geometri. Objek geometri yang akan dicerminkan ukurannya tidak akan berubah. Jika antara objek asli dengan hasil pencerminan adalah sama dibuktikan dengan ketika mendekati cermin, maka bayangan kita juga akan mendekat, begitu juga sebaliknya. Yang nomor 2 akan dibacakan oleh Satrio. Oke, nih. Yang belum maju pakai pena ya, Nak. Pakai pena ya. Adalah, kita Biar majukan, kelihatan. kita menjawab nama yang kedua, yaitu tuliskan kembali hasil penyelidikanmu ke dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X ya.
kalau untuk pencerminan terhadap sumbu X itu kita dapatkan matriksnya yaitu 1, 0, 0, min 1, maka X aksennya sama dengan X dan Y aksennya sama dengan Y. Jadi di sini itu kalau pencerminannya terhadap sumbu X, jadi X-nya itu tetap X dan Y-nya menjadi berubah tanda. Wah, bagus. Tepuk tangan loh. Untuk yang kedua, sumbu pencerminan terhadap sumbu Y ya. Kita dapatkan matriksnya yaitu min 1, 0, 0, 1. Jadi maka hasilnya X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Jadi untuk pencerminan terhadap sumbu Y, itu X-nya yang berubah tanda, Y-nya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu sumbu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita dapatkan matriksnya yaitu 0, 1, 1, 0. Maka hasilnya yaitu X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Jadi untuk hasilnya itu, jadi X-nya itu terbalik menjadi Y dan Y-nya terbalik menjadi X. Jadi hanya dibalik saja kalau terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang keempat yaitu sumbu pencerminan garis Y sama dengan min X. Kita dapatkan matriksnya yaitu 0, min 1, min 1, 0. Maka X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Nah, sama seperti tadi, karena ini garisnya Y, kalau yang tadi Y sama dengan X, kalau sekarang Y sama dengan min X, jadi dia tetap dibalik, tapi tandanya berubah. Jadi X-nya itu menjadi min Y, Y-nya jadi min X. Tepuk tangan buat kelompoknya Baitat ya. Nih. Sesuai sama namanya, manis dan legit nih ya. Nah, jadi silakan duduk dulu buat kelompoknya Baitat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kelompoknya kelompok cucur. Coba kelompok cucur. Kelompoknya cucur, kita coba. Setelah ini kelompoknya ikan pais ya. Nih. Coba nih. Nah, silahkan kelompok cucur untuk membacakan kesimpulan yang mereka dapatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok cucur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat-sifat dari pencerminan. Yang pertama, untuk sifat-sifat pencerminan ini akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Salwa. Oke, baiklah. Dari hasil diskusi kami menemukan sifat-sifat dari pencerminan, yaitu yang pertama, jarak antara setiap titik pada objek asli dan bayangannya selalu sama terhadap garis cermin dan menciptakan kesan kesimetrian yang sempurna. Yang kedua, itu kami menemukan sifat yaitu ukuran dan bentuk bayangannya sama persis dengan objek aslinya, memastikan tidak ada yang berubah dalam dimensi. Yang ketiga, bayangan dan objek asli selalu simetris terhadap garis cermin. Dan yang keempat, sudut-sudut dalam objek dan bayangan tetap konstan. Baik, terima kasih kepada Salwa. Untuk selanjutnya, yakni hasil pencerminan dari 4 sumbu pencerminan akan dibacakan oleh Faye. Kepada Faye, disilakan. Terhadap sumbu X, yaitu matriksnya itu 1, 0, terus di bawahnya itu 0, 0, 1. Lalu hasilnya itu ini maka X aksen sama dengan 1, 0, 1, min 1. Lalu hasilnya itu X dan Y. Maka X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Lalu yang kedua itu sumbu Y. Matriks pencerminannya yaitu min 1, 0, 0, 1. Hasilnya itu X aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. Maka X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Lalu sumbu pencerminan garis X sama dengan garis Y sama dengan X, yaitu matriks pencerminannya yaitu
0110. Hasilnya itu X aksen 1 yaitu 0110. Maka X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Garis Y sama dengan min X. Matris pencerminannya yaitu Kita zoom dulu ya. min 1, 0. Hasilnya yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan 0, min 1, 0. Maka X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan X, min X. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ya, sangat meriah nih ya. Silakan duduk kelompok cucur. Nih. Ini cocok ya cucur ya. Gulanya alami, gula merah. Sehat. Mana ada cemilan yang sehat seperti di Provinsi Bengkulu nih? Tepungnya tepung beras. Gulanya gula merah. Nah, terakhir kok yang lemak nih kan nah. Kelompoknya ikan pais. Coba. Yang enak sekali pakai nasi. Nah, jadi lapar. Di atas? Oh ya, yang ini yang mulai sini ajokan ya. Oke. Nah ini jelas sekali nih, bagus nih. Ke bawah, nah nih. Mulai, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok ikan pais ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama, dari hasil diskusi kami dapat menyimpulkan sifat-sifat dari pencerminan, yaitu pertama, satu, bayangan memiliki warna yang sama dengan objek asli. Kedua, sudut datar sama dengan sudut pantul. Ketiga, bayangan tidak terbalik atas bawah. Keempat, bayangan bersifat sama dengan objek asli. Kelima, bayangan objek saat dicermin selalu berhadapan. Keenam, bayangan terbalik sisi kanan dan kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania Zalfa. Silakan Kania. Yang kedua yaitu hasil dari penyelidikan tentang sumbu pencerminan. Yang pertama, sumbu X, matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Maka hasilnya adalah X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Yang kedua, sumbu Y yaitu matriksnya min 1, 0, 0, 1. Maka hasilnya adalah X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan Y. Yang ketiga yaitu garis Y sama dengan X, matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Maka hasilnya yaitu X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Yang terakhir yaitu Y sama dengan min X, hasil matriksnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Maka X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan min X. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita simpulkan bersama-sama, kita ke langkah terakhir pada LKPD yang kita kerjakan. Kita simpulkan nih, kalau Ibu ambil kesimpulan, semua kelompok tuh hampir sama semua, udah benar gitu ya. Nah tapi supaya kita semakin kuat ilmu kita tuh, tidak ada perbedaan pendapat, nah kita ke kesimpulan akhir dulu. Pusat refleksi adalah analogi dari penggunaan cermin. Tadi kita gunakan cermin, gunakan video orang menari di depan cermin. Garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus dengan cermin. Lalu jarak titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tadi udah nanti kita coba buktikan semakin kuat dengan namanya aplikasi GeoGebra. Nah, nanti kita coba satu benda yang bakalan kita cerminkan di depan nih kita bersama-sama. Lalu semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayangan akan saling sejajar. Yang artinya
tidak akan berpotongan di suatu titik manapun. Nanti dia tuh bakalan sejajar. Nah sekarang ibu mau coba satu nih. Kita coba cek nih pakai yang namanya GeoGebra. Ada iklan dulu ya. Wah agak lama nih. Nah kita coba, ibu mau ada garis di sini. Kita tutup dulu deh. Nah nih. Ibu mau nanggap, kenapa nggak tutup ya depannya nih. Kita tutup dulu ini semuanya ya. Yes. Coba nih. Ini apa ini? Ini kenapa nggak mau muncul ya? Nah nih, aduh. Nah kita coba gini aja deh. Oh ini karena jadinya ini ya. Ini kenapa ketutup semuanya? Ah nih. Ibu ada garis 2x min y plus 3 sama dengan 0. Terus kita mau cerminkan terhadap garis, misalkan tadi ada garis y sama dengan x. Sisanya y sama dengan x. Terus garis yang pertama tuh ibu mau cerminkan terhadap garis y sama dengan x. Nah ini kita cermin dengan ini. Dapatnya adalah 1x min 2y sama dengan 3. Berarti kan kebukti tuh. Si 2x jadi 2y. Ya. Si y itu jadi x. Tapi kenapa bentuknya seperti ini? Karena dia sederhanakan, kalikan dengan min 1. Ya. Nah, sekarang kita coba hubungkan. Ibu ada titik A di sini. Ibu hubungkan di sini, titik B. Terus ibu ini kan. Titik B ini ibu cerminkan terhadap garis yang sama, y sama dengan x. Sekarang kita coba hubungkan titiknya nih dengan segmen. Nah, tegak lurus nggak tuh? Tegak lurus. Lurus nggak? Miring nggak? Coba kita sembarang titik lagi deh. Antara titik pada garis yang awal dengan titik pada garis yang kita mau buktikan bener nggak bayangannya itu di garis yang kedua. Apakah dia keluar? Kita coba lagi. Ibu coba lagi nih titik berikutnya. Terus ibu cerminkan lagi. C dengan ini. Kita lihat nih. Oke. Sejajar nggak tuh? B dengan B absen. C dengan C absen. Dia nggak bakalan berpotongan. Tegak lurus nggak dia dengan si garis Y sama dengan X? Tegak lurus atau siku-siku. Nak buktikan siku-siku, kita buktikan siku-siku. Kita coba nih ke sudut. Misalkan ibu di sini ada titik lagi. Sini ada titik lagi. Bawa sudut. Sini. 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 270 yang di luar kan? Sisanya berapa berarti? 90. Terbukti tegak lurus. Berarti kita udah ketemu sifat-sifatnya ya. Nah, setelah ini kita ada kegiatan tes evaluasi dari hasil pembelajaran ini, tapi sebelumnya Ibu tuh mau kalian 2 orang itu menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Namanya refleksi pembelajaran. Silahkan 2 orang ya, lebih boleh menyampaikan apa sih perasaan kalian hari ini. Oke. Coba 2 orang siapa? Tunjuk tangan. Boleh, Satrio, Jovan, sama Nadira, boleh.
Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Satriawatin dari kelompok 4. Di sini saya akan merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu, pada hari ini saya merasakan pengalaman belajar matematika yang baru dengan metode LKPD seperti ini. Dan juga saya dapat mengetahui bahwa matematika itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan kita. Dan juga saya merasa senang jika belajar itu dengan kelompok seperti ini, Bu. Karena jika dengan kelompok seperti itu kita dapat diskusi dan bertukar pikiran satu sama lain dalam kelompok kita. Dan juga dengan presentasi itu saya dapat membedakan mana hasil kelompok lainnya yang berbeda-beda, tetapi tujuannya Tetap sama ya, tetap sama. Terima kasih ya buat Satrio, tepuk tangan buat Satrio. Oke. Nah sekarang kita coba lagi nih. Nih, kita coba untuk Jovan, silahkan Jovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovan Farul Lubis, saya dari kelompok Ikan Pais. Ini hasil diskusi dari kelompok kami bersama, yaitu kami dapat merasakan pengalaman bahwa matematika, kegunaan dan terkaitan yang sangat kuat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kerjasama. Kami juga berharap dapat mengaplikasikannya pengalaman dan pelajaran ini dalam kegiatan kelompok dan kehidupan sehari-hari. Iya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Jovan. Nah sekarang buat Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Uzur Arkananta dari kelompok Cucur. Kami sekelompok merasakan senang bahwasannya metode pembelajaran pada hari ini yang dimana menggunakan aplikasi tentunya sangat menarik dan tidak membuat kami bosan untuk belajar. Dan juga kami jadi tahu bahwasannya pelajaran matematika ini tidak hanya sebatas mempelajari angka, ya, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dalam hal pencerminan tadi. Dan juga untuk secara pembelajaran kelompok, kami merasa dalam satu kelompok itu memang harus terjadinya komunikasi yang secara kolaboratif agar kita sama-sama dapat merumuskan serta menemukan apa yang menjadi rumusan masalah pada pembelajaran kita. Seperti tadi rumusan masalahnya adalah tentang sifat-sifat pencerminan. Dengan adanya komunikasi kelompok yang bagus, maka kita bisa mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut dan kita jadi sama-sama tahu akan pembelajaran yang sedang kita lakukan. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sekarang itu kan refleksi pembelajaran secara berkelompok. Kalian ada refleksi yang ada di pada LKPD, itu boleh kalian tuliskan ya. Kalau sudah alhamdulillah gitu ya. Nah sekarang kita ada yang namanya itu kan refleksi secara kelompok. Ibu memberikan lembar refleksi itu menggunakan Google Form. Kalian boleh isi sepulang sekolah nanti ya. Itu berkaitan dengan pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Rasanya apa, senang kah? Ya. Terus apakah saya sudah cukup baik mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah sekarang kita melakukan yang namanya asesmen dulu. Jadi penilaian, ibu memberikan lembar kerja ke kalian. Jadi mau mengecek pengetahuan kalian. Nah setiap anak itu mendapatkan soal yang berbeda tergantung sama penilaian ibu setelah diskusi tadi, presentasi tadi. Ibu lihat nih lumayan bagus. Tapi bukan berarti kalian itu kurang ya. Tapi ada mungkin perbedaan sedikit. Tapi intinya tetap sama, materinya tetap sama. Oke. Buka dulu.
Nah ini soalnya berbeda-beda, tetap dikerjakan masing-masing ya. Ini dapat sedang. Kurang 1. Apa soalnya sedang kah? Ini 1 Ibu. sedang. Habis pemula nih. Itu tapi aku sudah. Mami belum. Manda. Kurang nak. Kurang 1. Kurang 2. Didapat ini. Pengayaan. Apa? Kurang 1. Ini sedang. Aduh, maaf ya. Ini pengayaan aja kalian ini ya. Oh iya, kalian tuh udah tadi ya. Dapat sedang. Ada yang dapat mudah. Alif dapat mudah. Pemula. Pemula. Yang lain dapat. Nah ini punyanya. Ada yang kurang? Nih kan 2Y min 10 X min 3 dicerminkan terhadap 2 sama min X. Jadi apa tuh? Y jadi apa? X jadi apa?
Sudah. Ya, soal sedang ya. Untuk refleksi pembelajaran yang tadi yang per individu itu sudah Ibu kirim ke grup kelas ya. Nah itu silakan pas pulang sekolah ya, atau setelah ini boleh langsung coba diisi refleksi pembelajaran kegiatan kita hari ini. Kalau tadi kan secara berkelompok kalian masih rame-rame tuh, entah perasaan kalian berbeda kan. Nih sedih nggak dianggap ya, sedih deh nggak dianggap ya. Tapi kata kelompoknya senang, udah seneng nih. Kalau sama ibu kan kalian jujur ya? Nih. Analisisnya mana? Mana analisisnya? Kebukti nggak dari gambar nih kan? Kebukti nggak nih? Mana garis Y sama dengan X itu? Ini tarik tuh. Nah garis Y sama dengan garisnya digambar juga, garis pencerminannya digambar ya. Tapi kan ini udah ada nih garis pencerminannya. Yang mana? Kakak tadi udah belajar tuh yang mana garis Y sama dengan min X. Coba tanya yang mana? Yang mana Y sama dengan min X? Garis Y sama dengan min X. Yang ini atau yang ini? Enggak, garisnya yang bertanya. Yang mana garisnya? Yang ini atau yang ini? Y sama dengan min X. Lihat LKPD tadi, yang mana garisnya? Lihat LKPD tadi. Iya. Nih, ini garis asli. Kan kalian suruh garis bayangannya ya. Nah, jadi kalau di transformasi itu paling bagus menggunakan GeoGebra ya. Di situ ada rotasi, ada translasi ya. Buat ngecek jawaban kita, terus kita mau lihat objek wujud dari objeknya yang digambarkan dalam koordinat kartesius. Itu di Word. Bisa di-download ya. Tapi kalau di HP fiturnya sedikit. Yang lengkap tuh kalau download di laptop.
sumbu itu juga sumbu X aja kan. Iya. Nah, itu motika pencerminan yang terjadi atau sifat-sifatnya terbukti. Berhadapan nggak nih? Berhadapan kan, tapi nggak searah. Kalau searah seharusnya ini ke sini, ini juga ke sini dong. Ke arah bawah juga kan? Gitu. Madira. Silahkan ya, buat yang sudah mengerjakan itu silahkan dikumpulkan per kelompok saja, ya per kelompok saja. Ini. Apa? LKPD. Ya LKPD-nya juga ya. Refleksinya tadi udah diisi ya nak? Sudah. Ya silahkan dikumpulkan. LKPD-nya? Iya. Sini. Nah, ada penggaris nganggur nggak? Pinjamin temennya penggaris. Oke, bagi kelompok yang belum, silahkan mengumpulkan. Perasaannya senang, bingung, ya. Kenapa bingung? LKPD-nya sudah?
Boleh, silakan. Buat dong. Oke, ya. Nah, sekarang kita kasih plus dulu buat kita semua ya. Buat kegiatan pembelajaran hari ini. Nih, semuanya sudah sangat bagus, sudah hebat, mengikuti instruksi dengan tertib. Nah, Ibu mau refleksi dari Ibu dulu nih. Kalau Ibu merasakan kegiatan kita hari ini sangat bermanfaat ya, lebih aktif, terus nggak ada yang nganggur. Yang nganggur tuh maksudnya yang duduk-duduk gitu ya. Jadi pembelajaran kita menjadi lebih bermakna karena kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita kaitkan dengan budaya kita, yaitu budaya Provinsi Bengkulu. Lalu kemudian tujuan pembelajaran tadi adalah kita menemukan sifat-sifat pencerminan yang kita dapat dari kehidupan sehari-hari dengan cara memperhatikan video orang menari tarian adat Bengkulu. Jadi sifatnya itu adalah pertama, ukuran dari objek pencerminan itu sama besar, lalu lurus, jaraknya juga sama ya. Terus kalau dia ke kiri bayangannya, lalu sehadap. Kita dengan bayangan kita itu sehadap. Lalu dapat lagi kalau pencerminan terhadap sumbu X, dia menjadi koordinat X-nya tetap, Y-nya berlawanan tanda. Kalau sumbu Y, X-nya berlawanan tanda, Y-nya tetap. Kalau Y sama dengan X, X-nya sama dengan Y, Y-nya jadi X. Kalau Y sama dengan min X, iya, min X. Nah, pada materi kita berikutnya, kita itu akan mencari matriks pencerminan untuk garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Tapi kita itu sebenarnya pada materi berikutnya, kita kan udah tahu konsepnya menggunakan LKPD tadi. Pada berikutnya tuh kita bakalan kerjakan sendiri. Kita temukan sendiri untuk pertemuan berikutnya. Lalu kita aplikasikan untuk soal-soal yang mungkin ke kehidupan sehari-hari, ke soal cerita, ke kurva yang sudah dipelajari sebelumnya ya, kayak parabola ya nih. Atau di matematika wajib, matematika utama ya, lingkaran. Nanti kita coba aplikasikan. Nah, sekarang untuk pembelajaran berikutnya itu materinya. Jadi kita besok bakalan mempelajari untuk garis pencerminan berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita siap-siap karena udah waktunya pulang ya. Kita siap-siap untuk doa. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Boleh disusun-susun dulu ya. Kita kan berantakin kelas nih ya. Nih, kita rapi-rapiin dulu. Nah, sekarang sebelum kita siap-siap pulang, siap-siap berdoa, Ibu mau kita salam semangat dulu sebelum doa.
Karena nanti pas pulang lesu gitu kan. Kita harus pulang dalam keadaan ceria. Jadi kalau Ibu bilang selamat sore, bilangnya apa? Sore, luar biasa. Coba lebih kompak deh, coba lagi. Selamat sore. Sore, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah sekarang satu kali lagi. Ibu sebut lagi ya. Selamat sore. Luar biasa. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan perasaan bahagia, dengan perasaan yang senang gitu ya. Tapi supaya kita selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa, kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, silahkan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersedia dulu. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nih Bu, mohon bantuan nih beres-beres. Kita beres-beres dulu sebelum pulang ya.